Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Kita lucu. Jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan netizen. Betul, Bu? Banyak orang yang pacaran 10 tahun, 12 tahun, gak jadi menikah. Apa tadi bahasannya? Dilalah. Kalau bahasa codot-codot Kebumen, dipacari kok ora dirabi, ya kecut. Lebih kecut dikeloni rasido di rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah. Saya tadi dikasih tahu sama asisten saya acaranya apa, katanya bersih desa. Kok di sini beda? Ini yang salah asisten saya apa panitianya? Fotonya wong tua kayak siapa? Fotonya Pak Camat. Apakah urunannya banyak kok dipasang fotonya? Ada Pak Camat dan Bapak Ibu warga masyarakat desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, rahimakumullah. Makan marning, minumnya susu. Hai orang Puring, I love you. Saya baru 4 hari yang lalu pulang dari melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah pengajian pertama saya setelah pulang haji.
Saya doakan Bapak Ibu warga masyarakat Puring mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkem Amerika aminnya kesusu. Saya pulang haji tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung ke Surabaya. Karena saya harus ke Madiun menikahkan santri saya di Madiun, Deni Caknan. Yang gara-gara pernikahan ini ada dua kelompok yang saling mencaci, pendukungnya Deni sama pendukungnya Happy. Kenapa pacarannya dengan Happy Asmara, menikahnya dengan Bella Bonita? Kita lucu. Jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan netizen. Betul Bu? Banyak orang yang pacaran 10 tahun, 12 tahun, gak jadi menikah. Apa tadi bahasannya? Dilalah. Kalau bahasa codot-codot Kebumen, dipacari kok rabi, ya kecut. Lebih kecut dikeloni rasido di rabi. Pak Camat diem baik, jangan-jangan pengalaman. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada satu keadaan dan kejadian pun kecuali atas izin Allah. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Mungkin para fans pengen Deni nikah dengan Happy. Itu kan keinginan fan, bukan keinginan Allah. Yang dari awal Gus Miftah tahu betul kisah asrama antara Happy dan Deni. Apa Bu? Asmara. Saya tadi ngomong apa? Ya maklum wedange durung teka. Wis kopine langka. Kursine atos. Kere temen ya. Alami matane, alami. Padahal kalau tegan bae teka. Lah kursi ini keprimen. Sedrit maning ana sing nyanyi, tau ganjel kayak gini.
Jangan tepuk tangan dulu. Ini kalau di Jogja gelas kayak gini, gelasnya angkringan. 7.000. Gelasnya angkringan. Lagian Ansori ya lucu. Wa in kana fil ardi Sedotannya akeh temen. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, harusnya dalam hal takdir kita itu nggak boleh terlalu ngatur. Bagaimana kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Orang hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia sak madya ikut aturan. Nah, sebaik-baik aturan manusia itu kalah baik dengan aturan Allah. Nah, hakikatnya manusia hidup itu apa? Menjalani aturan. Ada Pak Camat diatur jadi camat. Apakah camat gak punya aturan? Punya. Yang kamu lihat kan cuma jabatannya, tidak dilihat tugas dan kewajibannya. Apakah jadi camat itu enak? Belum tentu. Buktinya Pak Camat rambutnya putih kabeh. Ya mungkin karena banyak pikiran. Tapi kalau Pak Camat ini banyak pikiran, menandakan Pak Camat ini waras. Karena orang gila itu ciri-cirinya nggak punya pikiran. Makanya kalau Pak Camat pengen nggak punya pikiran ya gampang, dadi wong edan. Ya ora apa-apa wong gambare dipasang. Ari nafsaka minat tadbir. Kita nggak boleh ikut ngatur. Jangankan jodoh, bahkan tidak sebuah daun pun jatuh itu kecuali atas izin Allah. Bapak Ibu, saya itu pulang haji susah tidur. Dari semalam saya nggak tidur. Sampai pagi nggak tidur, pagi saya masih naik sepeda goes. Makanya kenapa badan saya bagus. Karena olahraga saya kenceng Pak. Saya sama anak-anak Banjar fisik saya nggak kalah. Dulu saya gemuk 108 kilo. Sekarang saya 73 kilo. Zaman 108 kilo saya buka penelitian. Penelitian membuktikan laki-laki yang perutnya besar, manuknya cilik. Petangnya gede temen ya. Paling manuknya sak pentil ya. Sementing tok cer matamu. Pagi saya masih naik sepeda. Saya kalau naik sepeda itu minimal 50 kilo. Saya pernah Jogja ke Bumen naik sepeda. Jalan lintas selatan, subhanallah. Goyangannya luar biasa. Kenapa? Karena banyak lubangnya. Itulah bedanya Jakarta dengan Kebumen. Jakarta banyak jalan berlubang. Mohon maaf, Kebumen banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Bahaya tah. Saya sepedaan.
agak siang dikit tamu saya banyak. Sampai sore nggak tidur. Alhamdulillah, ternyata Allah kasih saya nikmat apa? Maghrib saya sholat berangkat, di jalan malah bisa tidur. Saya kesini Pak, baru tidur di mobil sekitar 6:30, bangun-bangun sudah di musola dekat sini tadi. Masuk masjid, ke toilet, ambune. Allah, kebumen keprimen ya. WC ambune ya Allah. Apa? Banyune bener bening, ambune cok. Wah. Artinya apa? Hanya sebatas tidur sekalipun, ketika Allah tidak menghendaki, sesuatu yang dianggap mudah pasti menjadi susah. Ya Bapak tidur, nggak bisa tidur. Mungkin Anda berpikir Gus Miftah itu mesti lebih enak. Tapi faktanya coba, jenengan kok di kamar, pengajian lo lendetan turu. Makanya kalau ada di samping jenengan ada jamaah yang tidur, gak usah dibangunkan. Itu nikmat. Mungkin yang saya ingatkan cuma satu. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kok saya ceramah ada jamaah yang tidur barangkali pengen cepat-cepat mati. Pak Camat mau tidur ora apa-apa. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita memahami ini, apapun takdir Allah atas kita nggak akan berkecil hati. Ditakdirkan menjadi orang yang kaya, kita tidak akan pernah sombong. Ditakdirkan menjadi orang miskin, kita nggak akan pernah sedih. Kenapa? Karena manusia itu hakikatnya hanya wayang. Kalau kita sebagai wayang berarti ada dalang. Manusia ini wayang, dalangnya siapa? Allah. Cuman persoalannya sekarang banyak wayang pengen menjadi dalang. Kelasnya diobahke tapi njaluke sing ngobahke. Karepe diatur, karepe pengen ngatur. Mila saniki kata uang sing kudune diatur malah gawe aturan dhewe. Jelas aturannya. BLT itu untuk orang miskin. Tapi faktanya di Puring yang punya mobil ngakunya miskin. Betul Bu? Wonge ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ungu. Kita itu wayang. Yang namanya wayang itu ya harus manut dengan dalang. Wayang. Kok dia belum dikeluarkan oleh dalang dari dalam kota? Ya dia nggak boleh demo. Dalang, kok aku rong metu? Apa Mas? Wayang yang seharusnya perang adegannya. Kalau ngomong wayang, kira-kira Gus Miftah itu kalau tokoh wayang seperti siapa Bu? Anoman matamu, Anoman. Siapa ngomong tadi? Gantengnya kayak Kia Anoman. Matanya katarak temen ya. Saya itu suka dengan senjata
Kalacakra. Itu senjatanya siapa? Kresna. Jadi modelnya kayak gini ya Kresna Hanoman. Kalau Pak Lurah kayak siapa ya? Oh iya Gatot Kaca. Gagal total kok kean cocot. Malah ngomong Gatot Kaca. Kalau Pak Camat kayak siapa? Boleh Dawa. Baladewa kok boleh Dawa. Ana Pak Camat, Pak Lurah. Tokoh wayang yang seumur hidup dari dia lahir sampai dia mati itu tidak pernah minum susu ibu. Tidak pernah minum ASI. Siapa Mas? Buto Cakil. Cangkemnya kayak kia keprimen. Yusune keprimen. Buto Cakil nyusu ya susu nemboknya ya remuk ya. Yang namanya wayang itu mengikuti aturan dalang. Lah aturan manusia itu diciptakan untuk apa? Aturan baku dan awalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ini ayat yang dimaksud sama Gus Samsudin. Tidaklah jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Tapi yang dibaca ayatnya bukan ini. Surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Artinya tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Lah keprimen ya. Ini sing arane Jaka Sembung bawa golok enggak nyambung blok. Tenan. Aturan bakunya itu cuma untuk ibadah. Maka ibadah sendiri itu dibagi dua. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang kaitannya kemudian hablum minallah dan ibadah yang kaitannya dengan hablum minan nas. Yang satu disebut ibadah, yang satu disebut muamalah. Pengajian seperti malam hari ini ada dua dimensi. Dimensi ibadah, dimensi muamalah. Sama halnya ibadah haji. Saya itu kalau pulang haji Pak, jemaah dan kenalan saya itu semakin banyak. Karena ibadah haji itu menuntut kita melakukan ibadah dan muamalah. Saya doakan malam hari ini bapak-bapak yang duduk dengan ikhlas di bawah, bahkan mungkin bawa tikar sendiri-sendiri. Ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, panitianya nggak ada anggaran. Duduk seadanya. Ini soalnya aja kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Kayak gini mati. Cek. Makanya saya jadi nggak enak hati. Sound saja nggak kuat bayar, apalagi kiai. Halo, lurai watuk-watuk. Lurai nganggo hitam putih, malah kayak rewang. Jadi Pak siapa ki? Pakai seragamnya pada, malah kayak panti asuhan. Melas temen ya. Yes, menikmati kopi angkringan dulu lah. Mana-mana pengajian ada minum, ada kopi, ada air putih. Biasanya ada tisu, ning kene langka tisu. Ya baru di sini ngelapi gelas pakai masker.
tisu. Setelah saya cium ternyata subhanallah sangit. Hanya ada dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya. Kata Pak Lurah, satu lagi, purel. Iya, kayak gitu. Kok langkah tisu ya? Aturan bakunya itu illa liya'budun. Sehingga apa? Orang hidup ini sejatinya hanya untuk ibadah. Baik sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah. Baik yang sifatnya langsung dengan Allah maupun muamalah dengan manusia. Orang Pak Lurah, ini saat tanahnya acaranya bersih dusun apa tahun baru Hijriah? Tahun baru. Berarti jadwalnya santri ini inyong yang pekok ya. Nah, semangatnya kemudian apa? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maksud dan tujuan di dalamnya adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan di dalam dada itu senantiasa meningkat. Sehingga diperlukan majelis yang fungsinya untuk mengingatkan. Sehingga keimanan dan ketakwaan di dalam dada itu terjaga. Makanya kan mohon maaf, tugas manusia itu apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati. Panitianya dinasihati, tisunya lama. Ya. Sekedar urusan tisu saja butuh nasihat. Apalagi iman dan takwa. Dinasihati saja masih lama. Karena nggak ada tisu, maka mari kita akhiri pengajian malam hari ini. Masa mainin bahannya langkah tisu ya? Akhirnya tisunya jamaah langsung dibawa ke panggung. Dilapi apa tidak matane? Cah tipis bae gaya. Nawang tipis banget, bentuk kayak sumpitan. Ya, makanya beruntunglah ibu-ibu yang gemuk itu. Bukan, kalau istrinya gemuk itu suami masih ada pegangan. Lah tipis kayak sekelapan. Teka maning. Makasih Bu, kan gedene sekiye. Maka hebatnya orang ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia itu apa Bapak Ibu?
selalu saja punya pola. Bagaimana kita pada akhirnya bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Karena apa? Syarat iman dan takwa itu adalah merupakan syarat utama untuk membuka pintu langit. Untuk mendatangkan keberkahan dari Allah. Iman dan takwa itu syarat utama untuk mendatangkan berkahnya langit. Syarat utama untuk membuka pintu langit, bukan membuka dosnek. Oh, camatnya ngelih ya. Oh, Pak Kesrar, Pak Lurah sing ngelih. Lagi ngomong membuka pintu langit, malah Pak Lurah membuka snack. Mari dimakan Pak Lurah. Jangan lupa berdoa dulu Pak Lurah. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya karena biasanya bareng mangan wetenge mules. Bareng ngising. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bagaimana bisa menjaga keimanan dan ketakwaan, sehingga iman dan takwa ini merupakan syarat untuk membuka pintu langit. Maka saya doakan malam hari ini, setelah pengajian ini insya Allah pintu langit turun keberkahan dari langit untuk kita semuanya. Untuk Bapak Ibu yang hadir, untuk semua panitia, untuk Pak Lurah, Pak Kesra, Pak Camat. Pak Camat digarapi dari tadi sampai gak berani buka snack. Dibuka Pak Camat ora apa-apa. Ini pinggir pantai ya Pak ya? Pantesan kok anginnya sepoi-sepoi. Sampai rambut saya terbawa terus. Saya kemarin pulang ngaji langsung di DM sama orang. Kok apa maning ya? Iki cah iki ngapa ya aku rene kon pengajian ora kon badok goblok. Sebenarnya modus yang mau disuguh itu sebenarnya mereka pantas-pantasnya ngin aku disit. Lah rumahmu lurah. Mana bisa saya pengajian karo badok ya ora bisa kayak kiye. Kan sebenarnya mau disuguh itu mereka bukan saya. Ya banser disuguh mesake kuwi lho. Mari Pak diambil Pak. Kalau nggak malu diambil aja Pak. Silakan. Iya sing gawe batik siapa ge? Lurah-lurah daerah Kuring. Kenapa? Oh perangkatnya lurahe. Perangkatnya nganggo batik. Lurahe hitam putih. Agak masih keprimen, laden. Ini menunjukkan bahwa Pak Lurah adalah pelayan masyarakat. Tak ewangi. Ternyata malam hari ini adalah acara syukuran Pak Lurah. Karena masa jabatan Lurah diperpanjang 9 tahun. Iya. Lurah minta perpanjangan jabatan Pak. Iya, karena modalnya belum balik kayak gitu. Ya Allah. Jeruknya oke kayak ireng-ireng ya. Guys yang lemu baik ya. Nangkapnya pinter temen mantan copet ya. Set. Sawak kau tengkape atau seret. Ramdhani. Tangi gede manuknya cilik di Ramdhani. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah sebagai syarat utama untuk mendatangkan keberkahan dari langit. Berkah itu dari langit.
Makanya kenapa orang berdoa tangannya diangkat begini bukan begini. Karena keberkahan itu dari langit. Hanya begini. Orang berdoa semuanya begini. Kalau Pak Lurah ini berdoanya insya Allah istiqomah. Istiqomah pendek. Jadi kelasnya mat kolamcing. Komat teko salam pelencing. Komat mangkat, sholatnya singkat. Rampung sholat, tangannya diangkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. 9 tahun. Ini kalau jadi 9 tahun itu, berarti Pak Lurah itu minimal bisa menjabat 21 tahun. Bagaimana ngitungnya Gus? Ngapain saya ngitung? Saya bukan lurah ikut-ikutan ngitung. Yang sudah dibayar Pak Lurah. Syukuri Pak Lurah 9 tahun. Tambah manfaatnya. Bukan tambah korupsinya. Semakin manfaat dana desanya. Pak Lurah, permintaan warga cuma satu. Setiap tahun pengajian ngundang Gus Miftah. Lagi yang diundang lurah ya mumet ya, semurah ditawar, langganan, murah ditawar, nyogoke mangan ning Sanopa, cukup cangkeme Gusna dublak sambel rampung, orang ajar teman cangkeme lurah ya. Semoga Pak Lurah panjang umur. Sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Pak Lurah bojone sing ngendi? Cie. Oh, inyong kelingan. Sing njaluk foto ning Casanova ya. Iya, foto karo nyekel-nyekel inyong kayak gini. Sing wadon putih ayu, sing lanang ireng kayak gini. Insya Allah kita doakan Pak Lurah masuk surga karena bersyukur, Bu Lurah masuk surga karena bersabar. Iya jelas, Pak Lurah masuk surga karena bersyukur, punya istri cantik. Bu Lurah masuk surga karena bersabar, karena duwe bojo kayak dia. Ngapa maning? Halah wis ngerti, paling jaluk otak infak. Iya. Pengajian kiai diatur-atur. Nah, nanti kotak infak, insya Allah kotak infak akan kita jalankan setelah sholat subuh. Berarti ngaosnya sampai subuh. Betul, dengan cara menonton YouTube masing-masing. Bahaya tah. Oh ganjel to. Kalau ora jenenge siapa ge? Basuki. Kalau di Jogja dulu Basuki itu kepanjangannya nggak asik. Ora bahas ora. Pak Basuki. Kepanjangannya apa? Basuki mau bawa keprimen. Antane inyong kuliah rane Basuki. Kepanjangane bajingan asukire. Kancane inyong. Kalau Basuki itu ya beda wong undang pengajian. Bojone Basuki jenenge siapa? Siapa? Nur Khalifah. Salah, Bu Basuk keprimen. Pak Lurah bojone arane Bulur. Pak Carik bojone arane Bure. Pak
Pak Camat ucap. Kancane Inyong jenenge Abu Darin. Abu Darin. Abi Darin. Dipanggil malah marah-marah dia. Bu Abi. Bu Abi. Namanya kancane Inyong jenenge Ngateno. Dipanggil Jeng. Nesu-nesu Jengatno. Jengatno. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kata Allah. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Di bawah Pak Lurah itu wargane beriman dan bertakwa. Kita doakan lurai iman, ulurai takwa. Amin. Wargane iman takwa. Amin. Kalau Pak Lurah Basuki jelas takwa, takut istri tua. Saya dengan Pak Lurah ini sama, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Oh, kita di luar ya berani. Basuki kia kalau di luar kayak macan. Ketemu bojone ya kayak kucing. Makanya ibu-ibu harus tahu supaya suaminya betah di rumah. Benar suamimu kayak kucing. Kucing itu betahnya dengan ikan asin. Maka kalau kamu menghendaki istri ke suamimu betah di rumah, jadilah seperti iwak asin. Oh no Bas, teh wangi Bas. Karena Basuki punya prinsip kesuksesan seorang Basuki pasti berangkat dari doa seorang istri. Wah, betul Bu Basuki? Betul. Makanya Pak Basuki semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Walau anna alal qura amanu wattaqau. Berarti apa? Sebenarnya penduduk negeri yang paling ideal itu adalah penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Penduduk negeri yang di dalam hatinya ada iman dan takwa. Ternyata ini menjadi syarat la fatahna alaihim barakatim minas sama. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Barakatim minas sama'i wal ard. Makanya kenapa kalau kita sholat duha itu doanya apa Pak? Allahumma inkana rizki fis sama'i fa angzilhu wa inkana fil ardi fa akhrijhu. Bahwa ternyata keberkahan itu bisa datang dari atas dan dari bawah. Dari atas itu dari langit, dari bawah itu dari bumi. Dari atas itu kita bisa maknai berkah itu dari Allah. Dari bawah bisa kita maknai berkah itu datangnya dari manusia. Makanya ada manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mendekatkan barokah. Siapa mereka? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa? Salah satunya adalah ulama. Sehingga nginyuwun sewu Pak Lurah. Dalam sejarah dibuktikan bahwa kehebatan pemimpin itu rata-rata dikawal oleh ulama. Konon ceritanya Brawijaya itu akhirnya masuk Islam, Brawijaya 5. Dia dikawal oleh Syekh namanya Setono Gedong. Kalau Anda ke kota Kediri ada Syekh namanya Syekh Wasil Setono Gedong. Kehebatan Brawijaya karena dikawal oleh Setono Gedong. Kalau kita ke Demak, ada Raden Patah, Raja Mataram, mohon maaf, Raja Demak pertama kali. Dia bisa berhasil mimpin Demak karena dikawal oleh 9 wali. Demak hancur, pindah kerajaan ke Pajang. Muncul satu raja namanya Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ini nama aslinya siapa Pak? Joko Tingkir. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena Joko Tingkir dikawal oleh gurunya namanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya kenapa Pak Kasra Pak Camat, pejabat-pejabat itu kalau pengen jadi pejabat itu paling seneng ziarahnya ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga.
Karena dianggap mampu memberikan petuah kepada Joko Tingkir, orang biasa menjadi raja. Orang pejabat itu nggak berani kalau disuruh ziarah ke makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Sebenarnya ini menurut saya pemahaman yang salah. Kenapa mereka tidak mau ziarah ke makamnya Sunan Kudus, Pak? Karena Sunan Kudus itu dianggap gagal ngembani Aryo Penangsang. Makanya Aryo Penangsang itu nggak jadi raja. Padahal kalau menurut saya itu bukan salahnya Kanjeng Sunan Kudus. Tapi mergo Aryo Penangsang tidak manut sama Kanjeng Sunan Kudus. Pertanyaan saya, para pejabat ini sekarang Anda mau pilih seperti siapa? Mau pilih seperti Joko Tingkir atau Aryo Penangsang? Kalau mengikuti Joko Tingkir, gue yo manut karo guru. Manut. Pejabat kok berani ke Kediri, mulai lengser. Contoh Gus Dur. Turunnya Gus Dur itu setelah sowan ke Kediri, nyebrang Kali Brantas. Makanya enggak ada cerita Pak Jokowi kok ngunjungi Pondok Lirboyo. Sak gede-gedene Lirboyo itu enggak pernah dikunjungi sama presiden. Karena pada ketakutan. Enggak pernah. Orang besar presiden ke Pondok Ploso, tempatnya Gus Kausar, tempatnya Yaidah, yang besok haulnya Kiai Jazuli tanggal 26. Enggak berani. Kalau orang di luar, orang Jawa yang ahlus sunnah, Pak, orang mengatakan ini klenik. Kalau kita punya penjelasan yang rasional. Gus Dur itu dulu turunnya setelah sowan ke Kediri. Tapi kalau Gus Dur diturunkan, bagi saya, ya itu memang takdirnya seperti itu. Walaupun menurut saya ini kesalahan Amin Rais. Loh iya, kalau saya sebagai anak buzzer, antar mengatakan ini kesalahan Amin Rais. Gus Dur pernah ditanya sama Kick Andy. Gus Dur, masih ingat kemarin wawancaranya Pak Yusuf Kalla? Pak Yusuf Kalla, dulu Anda jadi presiden modalnya berapa? 2 triliun. Gus Dur ditanya sama Andi F. Noya. Gus Dur, jadi presiden modalnya apa? Modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Saya tuh waktu itu mikir gini loh, zaman saya masih ikut pasukan berani mati. Aku bilang pasukan berani mati, tapi takut lapar. Pada waktu itu. Kalau seandainya Pak Amin Rais itu menurut saya, nggak kesusu menurunkan Gus Dur di tengah jalan. Mungkin setelah Gus Dur itu presidennya Amin Rais. Tapi gara-gara kesusu menurunkan Gus Dur, maka Pak Amin Rais tidak bisa jadi presiden seumur hidup. Dan Gus Dur mengatakan apa? Ini akan menjadi gelandangan politik. Gawe pan malah kelangan pan, kan masa walat karo Gus Dur. Piye-piye Gus Dur iki wali kok, Pak. Makanya kalau Jongko Joyoboyo itu mengatakan apa Pak Camat? Presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Lah Gus Dur itu istisna, pengecualian. Rata-rata O, Pak. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Makanya besok nggak mungkin Pak Amin Rais jadi presiden, karena kalau namanya ada O-nya pasti jelek. Amin Raiso. Basuki, Basuki yo. Nah besok presidennya siapa? Sudah ada di Lauhil Mahfud. Buh O atau enggak O ada di Lauhil Mahfud. Miftah yo. Tapi pesan saya satu Pak Lurah. Walaupun katakanlah besok di Puring, di desamu apa Pak Lurah? Tambak Molo. Apa? Oh tambah Mulyo. Tambak Mulyo. Oh meneh kan sing apik. Oh kok emang Pak Keser namanya siapa? Mubarok. Wow jenenge Mubarok, berkah. Mubarok ini akhirnya punya anak namanya Abdullah bin Mubarok. Mubarok itu penjaga kebun anggur. Yeah. Itu orangnya jujur banget, tapi itu Mubarok di sana. Kalau di sini ya insya Allah beda.
Kiai saya juga namanya Mubarok. Syuhudi Mubarok. Pak Kesra namanya Mubarok siapa? Muhsinul Mubarok. Wong apik tur berkahi, jenggote telu. Kalau Pak Camat siapa arane? Ngaisom. Jeneng apa ya? Jeneng Ngaisom. Pak Ngaisom, panggilannya Pak Ngai. Ngaisom. Tapi saya yakin Pak Camat, Pak Ngaisom ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati. Pesan saya satu ya Pak Ngaisom, Pak Kesra. Mungkin kita besok beda pilihan, beda partai, beda capres. Apapun perbedaan itu jangan sampai menggagalkan pintu rahmat berkahnya Allah itu tertutup. Pintu rahmatnya Allah itu bagi siapa Pak? Bagi hamba yang tidak rukun. Makanya besok kita boleh beda pilihan tapi harus rukun. Saya itu dulu punya nadar. Kalau nadar saya apa? Siapapun capres yang sowan saya pertama kali akan saya pilih. Karena saya mimpi Pak. Saya harus mendapatkan petunjuk siapapun capres yang mau datang ke tempat saya pertama kali saya pilih. 3 capres saya kabari semua. Mas Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, woro-woro. Sing gelem tekaning pondokku pertama kali tak pilih. Dan ternyata yang datang ke pondok saya siapa? Pak Prabowo. Saya loh ya, saya. Oh ya, Anda boleh sama, boleh beda. Yang penting harus Pak Mubarok rukun. Saya dengan Pak Mubarok jelas beda. Saya nyoblos istri saya, Pak Mubarok nyoblos. Ya istrinya sendiri kok. Istrinya Basuki cangkem kayak kepri. Saya bilang sama jamaah saya, itu nadar saya. Orang Jawa itu Pak dihargai itu tidak harus uang, betul? Nah saya merasa dihargai saja. Pak Prabowo bilang sama saya, Gus Miftah mau nggak jadi Menteri Agama? Enggak. Aku jadi Menteri Agama yang seneng Pak Lurah. Kan ngundang bisa gratisan. Masa Menteri Agama minta amplop? Saya bilang, kalau saya jadi Menteri Agama Pak, saya malah nggak bisa ngaji, nggak bisa ngurusi jamaah Pak Mubarok, nggak bisa ngurusi jamaah Ngaisom. Nanti Ngaisom ketemu saya pakai protokoler. Ini kemayu teman siapa ya jadi? Ya Allah. Tisu, wis duwe cok. Ya kita selawatan dulu, silakan panitia sebar kotak infaknya. Sekali lagi besok kita pilihan nggak apa-apa, beda pilihan nggak apa-apa. Saya sama Banzer beda juga nggak apa-apa. Saya milih Mas Prabowo itu urusan saya, Anda milih yang lain juga urusan Anda. Yang penting kita harus rukun. Ayo selawatan dulu yuk. Lagunya paling, panitia ini di kotak infak, mau jalo kotak cepet-cepet ya. Apa perangkat apa? Kasih lagu. Mangku Burel. Oh terserah. Yang penting asik. Apa nemen. Kurang ajar perangkat. Yang penting asik. So asik loh. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Apa Pak Lurah? Oh Pak Lurah seneng nyanyi. Bojomu tak sili ya. Bojone tak silih ya. Mana kotak infaknya siap belum? Nah. Woi, kotak infaknya mana panitia? Tadi kamu nyusu-nyusu. Sini aku infak dulu. Untuk bangun apa tadi, Mas? Gedung NU.
Kowe nyumbang ya pendukungnya Prabowo ya nyumbang. Ya nyumbang. Pak Lurah pendukungnya siapa ya urusannya Pak Lurah. Itu oke tak sumbang $100. Oh, ini sama dengan 1.500.000 Pak Lurah. Oh, gagah. Pak Lurah pira 100.000. Gue malah gitu, ku ST malah bingung bakule. Gue duit kafir ya. Masa cuma satu infaknya? Ayo Le, selawatan ya. Apa judul Le? Aku tak ngopi di sini. Terserah vokalisnya yang mana vokalisnya. Terus tua-tua temen ya. Ya, ben Pak Lurah seneng. Pak Lurah nggak seneng nyanyi tapi dinyanyi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Hamba mulia ngundang Gus Miftah. Lurah Basuki lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Oh nambah pak matane ya ora. Basuki kan setia. Tambah mulia ngundang Gus Miftah, Lurah Basuki lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, Lurah rong sregep ngibadah. Pada ki ibadah ki. Ya, Insaplah wahai Basuki, hidupmu sebentar lagi mati. Ora. Pak Basuki insya Allah tiang saya ya. Mudah-mudahan Pak Basuki masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah ngaji. Amin. Berarti ngaji mati. Syarat ini mau supaya tambah mulia puring mendapatkan keberkahan dari Allah. Makin baniki selamat kali kula ya. Yang mau pulang silakan Bu, pulang aja nggak apa-apa. Insya Allah pengajiannya 3 menit lagi selesai ya. Larang jematane. Basuki kuwi ngerayu-ngerayu Inyong pas mangan sambel Casanova. Apa? Casanova, ayo Gus, bah ngaji gini Inyong, kok tak sangoni urang, ya Allah, tambah pengajian sangoni urang, alasannya supaya mubarok berkah, ngaisom. Kok sing lemu utangnya gede, mandoknya hilang ya, nanti boleh saya. Oh. Lagi bojone. Nah, sak gagah-gagahe wong lanang tetep kalah karo bojone. Sing menang karo bojone mung Basuki tok. Basuki lanang tenan. Wong ireng kaya ngene manuke gede. Alul qura, masyarakat itu yang dijaga kalau pengen mendapatkan pintu-pintu langit dengan keberkahan yang datang. Iman takwa. Makanya gampang baik. Kalau desa Tambak Mulyo Kiye pengen mendapatkan berkah dari Allah, silahkan pemimpin dan rakyatnya beriman dan bertakwa. Maka setelah pengajian ini akan turun banyak keberkahan dari Allah. Amin. Mas Basuki, besok kamu jadi lurah itu akan mendapatkan hisab pertama kali dari Allah dibandingkan rakyatmu, warga Tambak Mulyo. Besok Basuki langsung dihisab. Malaikat dipanggil, hei malaikat, itu namanya Basuki, usubhu, hisab dia. Langsung takoni, Basuki, man rabbuka? Oh, langsung Basuki jawab, kamu nanya.
Ya ora ya Basuki melu ngaji ya bisa jawab. Basuki, man rabbuka? Siapa pangeranmu? Basuki jawab, Allah. Jasas. Tak dongake fasih kasih sobas. Aku ni maning. Basuki, nggih kula malaikat. Man nabiyuka? Nabimu siapa? Muhammad. Orang apa ya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang apa orang kepenak? Kayak selentang keprimen ya. Aku nih meneh. Basuki, mari kita buka kitabmu apa? Dijawab sama Basuki, Al-Quran. Malaikat takon maning, bisa baca? Ora. Malaikat mau marah, langsung Basuki langsung ngomong, aja marah diset, inyong pengajian. Buktinya apa? Selfie karo Gus Miftah. Loh, bagaimana kemudian disebutkan dalam hadis orang yang berdiam diri mendengarkan pengajian walaupun cuma 1 saat, 1 jam saja. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Bu sholat sunnah 1000 rakaat? Sing wajib bayangan ya. Apalagi 1000 rakaat. Pak Lurah bae traweh awal dan akhir tok. Genah banget. Liyane traweh Basuki malah dolanan mercon keprimen. Pak Kiai traweh Allahu Akbar, Basuki dor kayak gini. Ingat Pak Lurah, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Sepi cek matane ya. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Kayak kemarin ada kejadian anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Hisabnya apa? Karena selaku Pak Basuki sebagai pemimpin, itulah yang dimaksud Pak Lurah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pak Kapolsek sama. Nang baik tiba saatnya. Dari tadi berdoa mudah-mudahan inyong ora bisa. Camat sama Ngaisom dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban Aisom lebih besar dibandingkan pertanggungjawaban Basuki. Karena Basuki pertanggungjawaban sekelurahan, Ngaisom sekecamatan. Jadi selain dosa personal, juga akan dimintain pertanggungjawaban sosial. Kapolsek sama, makanya Pak Kapolsek pangkate itu apa-apa, tapi selamat daripada jenderal bintang 2 vonis mati. Sambo pentin. Tentara pada. Sing hisape ciliknya banser. Banser dihisap apaan nih? Polisi, tentara ada hisapnya besar, mau terima gaji. Banser gajinya siapa? Banser yang rekasa ya, primen, PKD bayar, seragam bayar dewek.
Sepatu lungsuran. Lungsurane tentara. Iya. Pengajian dhisik dewek. Ngatur jamaah. Kiai ini teka ngawal kiai ini. Panitiane lali udute. Banser. Hisapnya ringan banser. Makanya saya besok masuk surga yang ngawal banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Lah iya sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini manjing surga. Bansernya metu maning. Begitu bahas surganya siap, langsung kiai ini WA banser, Sherlock. Sing di Sherlock Basuki. Ternyata Sherlock neraka. Alamat palsu. Ya apa-apa, Bos. Semuanya dipertanggungjawabkan. Loh, orang itu kalau sudah bertobat, kebaikannya akan mengalahkan orang yang sudah baik dari awal. Siapa tahu Pak Basuki ini bisa menjelma seperti Umar bin Khattab. Singa padang pasir. Basuki raja singa. Kalau sudah bertobat kayak Umar bin Khattab, Pak Mubarak, loh siapa yang bisa menolak? Dulu dia orang yang menentang Rasulullah. Dulu dia orang yang berani dengan Rasulullah. Dulu dia orang yang mau membunuh Rasulullah. Tapi Anda akhirnya tahu, hari ini dia terbujur di samping makamnya Rasulullah. Dulu musuhnya Kanjeng Nabi, sekarang makamnya jejer dengan Kanjeng Nabi. Itulah alasan kita itu tidak boleh memvonis orang itu jelek. Basuki elek. Kalau wajahnya emang iya. Kalau kelakuannya insya Allah. Siapa yang ngomong lebih jelek? Kalau Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini. Ketika kamu di malam hari melihat orang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kejelekan, kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia menangis, dia menyesal, dia bersedih, dia bertobat. Malam itu dia mendapatkan ampunan dari Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Malam hari kamu melihat orang mabuk, jangan katakan dia ahli maksiat ketika kamu besok ketemu di siang harinya. Karena bisa jadi subuhnya dia bertaubat. Apakah Allah secepat itu mengampuni? Iya, kalau Allah mau. Kalau kemudian Allah sudah membuka barokati minas sama, hari ini Basuki Lurah, siapa tahu tahun depan jadi dai. Maulid Nabi di desa Tambak Mulyo akan disampaikan oleh mantan pemabuk. Umpamane mantan lurah yang dulu ngacengan, umpamane Al Ustadz Basuki. Kalau Allah mengendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah tambahkan kun fayakunnya, bisa jadi besok punya pondok pesantren. Mantan lurah bikin pondok pesantren. Al-Ma'hadus Salafiyah Al-Mabukiyah. Saingan Az-Zaitun. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya apa? Gus Miftah sering mengatakan apa? Surga dan neraka itu, Pak, itu sama-sama diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat.
Surga akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, sementara neraka akan ditempati oleh ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Bahasa saya apa? Bahkan ahli maksiat pun masih boleh masuk surga asalkan dia bertaubat. Dan gak ada kata terlambat. Makanya kenapa saya itu terkenal di dunia malam, di dunia ahli maksiat, sampai Basuki memanggil saya presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya Basuki dewek. Gue saya ngomong hari ini modar Basuki digarap Gus Miftah. Apa rumah sana Rika luwe apik tinimbang Basuki? Tak wangi, Bas. Ayo, siapa yang merasa lebih baik daripada Basuki ngaco? Gak berani. Saya aja gak berani ngaku lebih baik daripada Pak Basuki. Siapa yang bisa menjamin saya masuk surga lebih dahulu dibandingkan Basuki? Bisa jadi, walaupun Basuki ahli maksiat, saya tiap hari ngaji, yang masuk surga saya duluan. Pak Basuki umurnya bila sekarang Pak Susi? 43. 43. Oh 44. 44, saya 42. Besok Agustus 42, dia 44. Ini kalau pakai patokannya Kanjeng Nabi, a'maru ummati ma baina sitin wa sabain. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kau tahu pensiun jadi lurus, jadi orang top, viral. Begitu ngaji dipanggil, acara selanjutnya mauidhah hasanah akan disampaikan oleh Pak Basuki, Sohibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah umpama. Kita nggak pernah tahu nasib orang itu. Saya kan adiknya Pak Basuki, umur beliau lebih tua 2 tahun dibanding saya 42, beliau 44. Tapi ingat, orang mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Basuki lebih tua dibandingkan saya lebih muda dibandingkan Pak Basuki, bisa jadi yang mati Basuki duluan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pak Mubarak keserah, besok ada pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Pak Basuki, Pak Aisom, Pak Camat, semuanya sama. Pak Kapolsek, saya loh besok juga dimintain pertanggungjawaban. Kalau ngomong hitung-hitungan pengajian Pak Bas, Anda sama saya itu enak Anda. Anda itu duduk saja pengajian mendengarkan tanpa nulis, tanpa membaca, tanpa bawa buku, tanpa bawa pensil. Pahalanya lebih hebat dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Begitu Gus Miftah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung diancam oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqul ma la taf'alun. Orang-orang beriman, hati-hati kalau kamu bisa ngomong gak bisa menjalankan apa yang kamu omongkan. Kabura maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang maha dahsyat kepada orang yang bisa ngomong tidak bisa menjalankan. Jadi Anda sama saya itu enak, Anda duduk di situ. Insya Allah yang duduk di bawah tanpa tikar, saya doakan pulang pengajian little body. Sini tiga atel kelebon wedi. Duduk saja pahala Pak Bas wargamu. Sementara saya begitu ngomong langsung diancam, hati-hati kalau kamu nggak bisa menjaga omongan dan kelakuanmu, neraka kamu. Maka orang segini banyak yang pertanggung jawabannya paling besar itu adalah Gus Miftah. Maka lumrah yang menerima amplop barokati minas sama. Persoalannya kemudian adalah ayatnya dilanjutkan Bapak Ibu. Persoalannya ternyata banyak orang yang tidak mau beriman, banyak orang yang tidak mau bertakwa. Allah katakan apa? Walakin kadzabu. Tetapi banyak di antara mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Ora percaya karo dawuhe pangeran. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kalau manusia itu disiksa bukan karena kekejaman Allah, tapi atas pelanggaran yang kita lakukan. Makanya kenapa kalau kita bekerja saja ada istilah apa Pak Lurah?
reward and punishment. Kalau orang itu berprestasi ya dia dikasih penghargaan, kalau dia salah ya dikasih hukuman. Kalau kemudian kita disiksa oleh Allah, itu karena kita mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kon manut ra manut, ya diajar. Makanya apa? Enggak ada kata terlambat. Ya Rasulullah, ya Habibana, lah bengok tenanan. Coba flashnya dihidupkan yuk, pakai selawat yuk. Yang bawa HP silakan HP-nya diangkat. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges ya. Yang di gawang belakang biar kelihatan itu. Ya, semuanya diangkat. Woi, pakai HP-nya cross, flashnya bleret. HP pun dibas. Oh, HP-nya disita bojone, bar konangan. Gak pernah ya Bu ya, jos Basuki Beliawan, gak ketahuan lah. Semuanya diangkat, shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Wong tua itu orang nganggo HP ya. Semuanya diangkat. Yang tinggi. Yen uwis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Ali.